Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Mohon penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 84. Disangkanya saya Ustadz Adi Hidayat, hafal ayat. Saya tak hafal. Untung baterai tak habis. Tunggu sebentar ya. Akan datang kalau nanya tuliskan ayatnya. Nah. Surat At-Taubah ayat 80 sampai nampak bodoh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ahok rupanya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kau salatkan mereka untuk selamanya. Wala taqum ala qabrih. Jangan kau doakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka itu kafir kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Siapa itu? Orang munafik. Semua yang memilih Ahok itu munafik, memilih pemimpin kafir. Itulah dalil yang apa dia tak boleh disolatkan, tak boleh didoakan, tak boleh dikafankan, tak boleh dimandikan. Campakkan jenazahnya ke Sungai Siak. Bagaimana niat mengqadha puasa orang tua yang sudah meninggal? Aku berniat mengqadha puasa amak dan sudah bertinggal tahun patang lillahi ta'ala. Bisa pakai bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Ya, niat tak mesti bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab Pak Ustaz, nawaitu sauma qadha'i walidi lillahi ta'ala. Apa hukumnya mengqadha salat orang yang sudah meninggal? Tidak ada qadha salat orang sudah meninggal. Yang ada hanya puasa. Tapi katanya Ustaz kami katakan ada. Dalil dia qiyas. Kalau puasa bisa, maka salat pun bisa. Dikiaskannya. Tapi yang ada dalam hadis hanya puasa saja. Man mata, siapa yang mati, alaihi syamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bagaimana sikap kami seorang remaja ketika melihat perempuan yang masih berpakaian sekolah, anak SMP SMA begadang disengaja, terkadang sengaja, tidak sengaja tempat terbuka aurat, terbuka dalam kurung pahanya saat berboncengan. Anak perempuan, kalian pakai celana panjang di dalam, celana legging namanya. Setelah pakai itu baru pakai rok. Maka keluar perda di Aceh Nangro Darussalam. Perda tak boleh perempuan duduk mengangkang, duduknya miring. Andai terpaksa juga karena mau berangkat sekolah harus dibonceng, tak bisa duduk miring, maka pakai dulu celana panjang di dalam, barulah pakai rok SMP SMA. Karena itu membuat orang berzina. Bukan sekedar berzina matanya, otaknya berzina, kotor semuanya. Hilang hafalan ayat-ayatnya. Ustaz, saya ingin tanya, maaf melenceng dari tema. Membelok pun tak apa-apa. Saya seorang hamba Allah, saya sudah menikah, alhamdulillah. Tapi saya dan suami sudah berpisah, na'udzubillah. Saya meninggalkan dia karena sudah tak satu tujuan lagi. Terkadang dia kasar sama saya. Sudah 4 tahun kami pisah. Kami sama sekali tak ada ketemu dan dia juga tak pernah menafkahi saya dan anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih sah sebagai istrinya? Masih sah walaupun ditinggalkannya 1000 tahun lamanya. Selama dia tidak menjatuhkan talak. Tapi kalau kata dia, ku jatuhkan talak satu kepadamu, maka jatuhlah. Lalu kalau ibu, ini status ibu ini takabe indak batali. Bagaimana menyelesaikannya? Saya usulkan rujuklah baik-baik balik. Andai mau pisah, maka dibenarkan
menggugat ke pengadilan karena dulu waktu nikah suami itu membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke pengadilan agama menggugat dan dibayarnya iwat 10.000, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1. Ibu tanya iman, kalau tahan tunggu dia balik, kalau tak tahan gugat ke pengadilan. Nanti hakim menjatuhkan talak 1 karena dia sudah menyebut sirat ta'liq dulu. Setelah itu keluarlah akte cerai. Tapi saya pikir, saya nasihatkan, baliklah, tak ada gunanya lama-lama ni. Kasihan anak-anak. Apakah saya bisa menggugat? Dah saya sebut tadi dah. Karena saya sudah tak mau lagi balik dengan dia, Pak Ustaz. Jangan katakan tak mau, karena antara benci dan cinta setipis kulit bawang. Tempatnya sama, kecuali cinta tu di sini, benci tu di sini. Benci dan cinta tempatnya sama. Maka kata Nabi, Habib habibaka haunamma, kalau kau cinta, cinta secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh dia jadi musuhmu suatu hari. Wabghid baghidaka haunamma, kalau kau benci, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi suatu hari kau akan jatuh cinta kepada. Berapa banyak pasangan-pasangan yang dulu waktu sekolah SMA jijik menengoknya, jijik menengok, memuntah aku nengok. Tapi begitu kawan itu pulang dari Jakarta membawa Pajero Sport, Pak Ustaz, di kebun saya banyak orang melepas ternak sapi sehingga merusak kebun. Saya sudah buat tulisan, dilarang melepas sapi. Saya sudah sampaikan pada pemilik sapi secara langsung agar tidak melepas. Bahkan saya sudah lapor kepada ketua kelompok ternak sapi di kampung. Tapi mereka tak mendengar dan tetap melepaskan sapinya. Karena saya sudah tak sabar lagi. Lalu suatu hari sapi tersebut saya tikam dengan tombak. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Berdosa. Lalu bagaimana caranya? Dipagar kebun itu keliling supaya sapi tak masuk. Karena tulisan sapi dilarang masuk, sedang yang punya tak mau membaca, apalagi sapi. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Menombak sapi sama dengan makan petai untuk menghilangkan bau jengkol. Muncul masalah baru. Duduk masyarakat bermusyawarah, Pak Camat, Nenek Mama, Ustaz, saya pernah diundang ceramah di satu kampung, tradisi di situ melepaskan kerbau. Maka saya ceramah, siapa yang melepaskan kerbau? Kerbau itu memakan tanam-tanaman. Kerbau itu menginjak tanah, sehingga tanah yang sudah dipijak menjadi padat, tidak gembur, sehingga tak subur lagi tanaman. Dia sudah berbuat zalim. Lalu kemudian Pak Camat dan Nenek Mama membuatkan aturan. Ustaz berceramah membangkitkan semangat orang untuk tobat berhenti, jangan lagi menganiaya kebun tanaman orang. Lalu Nenek Mama dan Camat membuatkan peraturan daerah di daerah masing-masing. Selesai masalah. Jangan dengan tikam-tikaman. Nanti bapak menikam sapi, yang punya sapi menikam bapak. Auzubillah. Ibu saya perokok berat, kena penyakit mah. Kalau dia puasa, dia tak kuat untuk beraktivitas, hanya tidur saja. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Hukum dia merokok itu tadi sudah jelas. Hukum masalah dia kena penyakit mah, memang dia tak boleh puasa kalau mahnya akut. Kalau kata dokter dia tak bisa puasa, maka dia bayarkan fidyahnya. Kondisi sudah berlangsung 5 tahun, hanya sebagian puasa saja yang dibayar fidyahnya. Bayarkan semuanya. Mak memang tak bisa puasa, aku tak bisa puasa. Kalau memang dia jujur, periksakan ke dokter. Kata dokter pakar mah, memang ni tak bisa ni, kata dia. Maka bayarkanlah fidyahnya selama 30 hari. Cara membayarnya 3. Ajak fakir miskin makan sama dia, kasih beras 1,5 kilo beserta lauk pauk, atau bayarkan mentah kasih duitnya. Mengenai duitnya jangan kasih ke dia, nanti dibelikannya gudang garam Surya. Bayarkan langsung ke fakir miskin.
mengenai puasa Rajab, Sya'ban, Senin, Kamis yang kita lakukan sekaligus. Apakah kita niatkan puasa yang kita qadha atau seperti apa? Qadha saja. Besok hari Rabu, besok malam aku berniat qadha. Puasanya hari Kamis. Niatnya satu, qadha. Otomatis dapat pahala puasa Kamis dan dapat pahala puasa sunat di bulan Rajab. Niatnya satu saja, qadha. Tapi kalau niatnya puasa sunat tak dapat qadha. Orang mandi junub, mandi junub hari Jumat, maka otomatis dapat pahala puasa sunat mandi Jumat. Niatnya niat mandi junub, maka dapat pahala puasa sunat mandi Jumat. Nah, ini tentang masalah wajib dapat mengcover yang sunat. Riba itu haram, ya. Jika saya punya sepupu, dia kerja di salah satu bank konvensional, lalu dia beri saya duit, istilahnya bagi rezeki lah Ustaz. Namun itu kan gajinya riba. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ada sebagian Ustaz mengatakan haram. Haram. Berapa? 100.000. Kalau 1 juta, haram. Maka duit riba, la'anallah 4. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberi menyuapkan, yang disuap mukil makan riba. Wa katibahu, yang menulisnya administrasi. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Pak, kami mau akad nih. Sini bentar, Bapak jadi saksi ya. Ya iyalah saksi. Tanda tangan. Udah. Nah, ini dosa kering ini. Yang 2 ini dosa kering. Kenapa kering? Tak dapat duit. Oleh sebab itu maka semuanya kena. Jadi kalau kita dikasih, kalau sanggup berkata, man ra'a minkum mungkaran, kalau kau menengok kemungkaran, robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan lidah, bro, ini. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabi qalbi, diam, tapi jangan duitnya dimakan. Ini diam, duit dimakan. Ambil duitnya, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, maslahah ammah namanya. Fakir miskin, jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Ini milik umat, balikkan ke umat balik. Bagaimana kalau kita berobat dengan orang pintar? Orang pintar minum tolak angin. Yang dimaksudnya orang pintar di sini dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka kemana berobat? Pergi ke tempat ruqyah, masjid Akramun Nas, depannya ada rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, maka ruqyah di sana. Di sebelah kiri ada Masjid Al-Falah, di bawah Al-Falah ada rumah sehat. Jumpai Ustaz Saifullah, ruqyah di sana. Dengan dokter harus operasi. Dengan orang pintar itu dikasihnya racikan herbal. Herbal boleh. Jangan bilang dia orang pintar, herbalis namanya. Herbal dari tanam-tanaman ini, akar-akar dari Mesir, dimasak pakai air, diminum. Setelah diminum, minum batu yang ada dalam empedu kecil-kecil hilang, tak jadi operasi. Ada? Sudah pakai baju hampir operasi, periksa terakhir hilang. Minum herbal. Rupanya dengan minum itu dikikisnya di dalam, hilang. Untung ususnya tak hilang sekalian. Batu itu aja yang hilang. Bagus. Jangan bilang dia orang pintar. Itu herbalis namanya. Yang tak boleh itu tak ada korelasi antara itu dengan. Setelah diteliti sama dokter, ini ternyata dalam herbalis ini ada zat-zat yang bisa menghilangkan batu yang ada dalam empedu. Yang tak bisa korelasi itu batu ponari. Itu tak ada hubungannya dengan penyakit. Pakai jin itu, pakai setan, pakai hantu.
pakai jembalang tanah. Nah, itu tak bisa. Kalau ada herbalnya, maka namanya herbalis, pakar herbal. Ustaz, apa hukumnya menjawab salam di TV? Salam yang dijawab itu orang ada langsung, karena dia pakai niat. Innamal a'malu binniat. Adapun salam yang dari CD, salam flash disk, kalau disalamnya baik doa, tapi dia tak wajib menjawabnya. Sama juga dengan sujud tilawah. Kalau kita dengar ada orang baca ayat sajadah, apakah kita sunnah sujud tilawah? Ya, kalau langsung. Maka ditanyakan ke Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh, ya, kalau saya dengar ada orang baca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Kalau yang baca itu sujud, kita sujud. Kalau CD-nya sujud, baru kita sujud. Itu menunjukkan dia tak ada niat. Tapi kalau mau dijawabnya boleh, tapi tak wajib. Ustaz, apa hukumnya puasa 3 hari di awal bulan Rajab? Ada yang mengatakan di maghrib hari pertama bulan Rajab menganjurkan solat sunat 20 rakaat. Siapa yang puasa 1 hari, pahalanya macam puasa setahun. Siapa yang puasa 2 hari, macam 2 tahun. Puasa 5 hari, macam terbuka pintu surga. Maka sudah kita kaji hadisnya. Hadis tentang sebagian fadilah-fadilahnya itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab lima warada fi fadli Rajab. Ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Yang dhaif boleh dipakai, yang maudhu' palsu tak boleh dipakai. Tapi berpuasa di bulan Rajab ni baik. Dah, ini tentang puasa. Puasa bulan Rajab ni baik. Adapun tentang masalah solat 20 rakaat, hadisnya maudhu', palsu. Tapi kalau mau diganti, bisa diganti dengan solat sunat awabin. Awabin malam dari maghrib ke isya, itu hadisnya dhaif, mursal, hilang sahabat. Tapi boleh diamalkan untuk fadail a'mal. Bisa diganti, tetap solat tahajud, memperbanyak solat-solat sunat. Adapun solat 20 rakaat, membaca qul huwallahu sekian kali, kuliah sekian kali, hadisnya maudhu', palsu. Apakah termasuk judi kalau kita main futsal dengan teman, tapi dengan syarat siapa yang kalah dia yang bayar sewa lapangan? Judi. Berhenti. Main futsalnya tetap, judinya yang berhenti. Kalau kalian main futsal, lutut nampak, tutup. Pakai celana karet sampai ke lutut, habis itu baru pakai celana pendek. Apa saja kiat-kiat agar pribadi ini selalu taat dengan perintah Allah dan Rasul? Kadang-kadang iman ini naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bit-ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan. Maka selalulah taat. Berkawan sama kawan yang pengajian, insyaallah ikut pengajian. Berkawan dengan kawan yang ikut halaqah kah namanya, liqa kah namanya, yang penting ngaji. Selama betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang sudah sesat menyesatkan, jangan lagi diikut. Mohon doanya nanti Ustaz agar selalu taat pada perintah Allah dan bersih dari dosa. Doakan agar terhindar dari penyakit hati, penyakit-penyakit lainnya, insyaallah. Yang satu minta doa bersih penyakit, yang satu cepat menikah. Apa hukum menghadiri acara pesta perkawinan di gereja? Haram. Kenapa? Karena di gereja itu ritual misa. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Kalau ada kawan atasan kita beda agama, biarkan dia misa di gereja, suruh dia. Kalau kamu mau kami datang, buat acara pesta di hotel. Buat di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, Hotel Grand, banyak hotel. Buat. Nanti buat makanannya 2. Muslim food, makanan muslim. Kafir food. Maka yang Islam-Islam makan sini. Nanti ucap selamat, selamat menempuh hidup baru ya. Dah, jangan pula barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Makan sini. Datang pula kawan tadi, makan dia ke sini. Ente kenapa makan di situ? Itu haram. Aku tak ngambil dagingnya, kuahnya aja sedikit.
Haram itu. Saya dulu pernah berkongsi beli barang sama teman. Sekarang teman saya itu meninggal. Barangnya gitar. Bagaimana status barang itu Pak Ustadz? Gitar itu harganya 450.000. Saya 200, kawan itu 250. Maka bayarkanlah 250 ke ahli warisnya. Pak, ini ku ambil barang ini 250. Tahun berapa 250 itu? Karena harga Indonesia tak stabil. Karena fluktuasi dolar segala macam. Oleh sebab itu maka ikutkanlah harga emas. Kira-kira 250.000 tahun 2000 berapa tuh nilainya? Bayarkan ke ahli warisnya. Karena kalau tidak, kita sedang mengambil barang yang berkongsi. Begitu juga kalau membeli spring bed, membeli tanah, maka jangan dia meninggal kita mengucapkan alhamdulillah. Orang innalillah dia ambil. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah memang udah jatah pula ini nampaknya. Apakah saya harus mengambilkan hasil dari penjualan itu? Ya, karena itu namanya musyarakah, berkongsi kepemilikan, bukan milik bulat sendirian. Apa hukum bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian? Salah satu, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, tak diajak Allah bicara hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tak dipandang Allah. Wala yuzakkihim, tak dibersihkan Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab Allah. Siapa itu? Al-Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalaulah bukan de ambo, kalau bukanlah karena aku. Kenal kamu dengan Syanu Sarjana itu ya? Aku nyekolahkan dia itu. Kalau tidak udah jadi tak apalah sekarang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap dan menyakiti hati orang lain. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam